Perkenalkan, nama aku Dewi Arianti, NIM 210910201221, kelas B2 dengan mata kuliah Studi Implementasi Kebijakan. Di sini, saya akan menjelaskan tentang implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada akhir tahun 2019, di seluruh dunia, termasuk Indonesia, telah digemparkan dengan sebuah virus yang menyebar dengan sangat cepat, sehingga membuat semua warga masyarakat menjadi resah karena akibat adanya virus yang dinamakan dengan virus corona disease atau yang biasanya kita sebut dengan COVID-19. Hingga pada tanggal 12 Maret 2021, World Organization atau WHO mengumumkan jika COVID-19 ini dari virus endemi dinyatakan sebagai virus pandemi karena jumlah kasusnya yang semakin hari semakin meningkat. Dan juga wabah penyakit ini telah dinyatakan sebagai darurat kesehatan global. Sampai saat ini pandemi COVID-19 juga belum berakhir dan masih menjadi ancaman global bagi kita semua. Data terbaru menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia per tanggal 18 Desember 2021 secara nasional, jumlah yang terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 4.260.380 kasus yang terkonfirmasi dan jumlah yang meninggal akibat terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 143.998 kasus. Untuk data vaksinasi COVID-19 secara nasional sudah menjangkau 151.246.296 untuk vaksinasi ke-1. 106.636.173 untuk vaksin kedua dan sekitar 1.268.675 untuk vaksin ketiga dari target sasaran vaksinasi nasional yang sebesar 208.265.720. Sehingga keadaan ini membuat sejumlah negara termasuk Indonesia terus berjuang untuk menghentikan penyebaran COVID-19. Untuk menurunkan angka kasus COVID-19 di Indonesia sudah melakukan berbagai upaya kebijakan yang diterapkan seperti melakukan protokol kesehatan, penerapan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat atau yang biasanya kita sebut dengan PPKM yang hingga berlevel-level. Lalu dilaksanakan upaya perlindungan khusus yaitu dengan vaksinasi itu sendiri. Selama bertahun-tahun, vaksin terbukti dapat menurunkan kejadian penyakit menular melalui mekanisme imunitas tubuh manusia. Menurut Mortellaro dan Ricciardi Castagnoli tahun 2011, vaksin COVID-19 dikembangkan untuk membantu pembentukan imunitas tubuh individu sehingga pemberian vaksin COVID-19 ini dapat diharapkan mempercepat terbentuknya kekebalan kelompok yang nantinya akan berdampak pada penurunan jumlah kasus yang terinfeksi, dan ini dikatakan oleh WHO pada tahun 2021. Rencana vaksinasi COVID-19 massal di Indonesia menerangkan bahwa vaksinasi yang akan dilakukan adalah langkah yang paling efektif dalam menanggulangi penularan penyakit virus COVID-19. Pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang dimulai pada 13 Januari 2021 dengan vaksinasi pertama yang dilakukan pada Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Program vaksinasi ini terlaksana setelah pada tanggal 11 Januari 2021. Badan POM mengeluarkan persetujuan penggunaan darurat atau EUA untuk vaksin dan dikeluarkannya fatwa halal oleh MUI menurut Rokom tahun 2021. Indonesia sebagai negara yang terdampak pandemi COVID-19 merespon dinamika pandemi global ini dengan mengeluarkan kebijakan vaksinasi dengan membentuk program pelaksanaan vaksinasi COVID-19 untuk warga negara yang bertujuan memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia, menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19, mencapai kekebalan kelompok di masyarakat, serta memulihkan kondisi perekonomian yang sempat terhenti akibat pandemi COVID-19. Pemerintah melalui Kementerian Kesehatan setidaknya telah mengeluarkan 3 kebijakan publik yang berkaitan dengan wacana vaksinasi yang sudah dimulai sejak Januari 2021 yang lalu. Implementasi kebijakan merupakan aspek yang penting dalam seluruh proses kebijakan, karena kebijakan publik yang telah dibuat akan bermanfaat bila diimplementasikan. Suatu program kebijakan harus diimplementasikan
agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan. Implementasi dipandang sebagai proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk mencapai tujuan kebijakan. Pembuatan vaksin maupun obat untuk mengatasi COVID-19 telah dilakukan melalui sejumlah penelitian di berbagai dunia. Untuk vaksin itu sendiri, pada perkembangannya telah dibuat dengan sejumlah merek vaksin untuk COVID-19. Indonesia sendiri telah menggunakan sejumlah merek vaksin dalam rangka penanganan COVID-19, yaitu yang terdapat pada Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07-9.9860/2020 tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, mengatur 6 jenis vaksin yang akan digunakan dalam skema vaksinasi di Indonesia, yaitu vaksin yang diproduksi oleh PT Bio Farma, AstraZeneca, Sinopharm, Moderna, Pfizer, dan vaksin Sinovac. Dikutip di laman Instagram Dinas Provinsi Kalimantan Timur di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, berdasarkan update data per 18 Desember 2021 menunjukkan bahwa 26.154 kasus yang telah terkonfirmasi dan jumlah yang meninggal akibat terinfeksi COVID-19 sudah mencapai 843 kasus. Pemerintah sudah menetapkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi yang bertujuan untuk menurunkan penularan virus COVID-19, mengurangi angka kematian atau kesakitan karena virus COVID-19, tercapainya kekebalan imun kelompok masyarakat, menghindari dan menjaga masyarakat sehat, meningkatkan sistem kesehatan secara menyeluruh, serta menjaga dan meminimalisir dampak sosial dan ekonomi yang sebelumnya telah terjadi. Dengan hadirnya vaksinasi COVID-19 ini diharapkan menghasilkan kekebalan pada orang yang menerima vaksin. Akan tetapi pada proses pelaksanaannya membutuhkan cukup banyak waktu. Pemerintah penting untuk mempertimbangkan jangkauan vaksinasi COVID-19 ini pada skala nasional, bukan hanya skala provinsi, tetapi juga sampai pada lingkup kabupaten. Kebijakan yang dibuat ini diimplementasikan dalam sebuah bentuk program pelaksanaan sehingga pemberian vaksin ini merupakan salah satu upaya pemerintah menjaga kesehatan masyarakat dan bertujuan untuk mengurangi penularan virus COVID-19. Akan tetapi dengan adanya program vaksinasi COVID-19 ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Berdasarkan survei yang dilakukan oleh Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, ITAGI, UNICEF, dan WHO secara daring pada 19-30 September 2020 dengan 76% responden berusia 18-45 tahun, diketahui bahwa terdapat kekhawatiran yang cukup besar mengenai efektivitas dan keamanan dari vaksin itu sendiri, rasa kurang percaya terhadap vaksin, dan permasalahan mengenai halal atau tidaknya vaksin ini. Dengan adanya permasalahan-permasalahan tersebut, maka saya tertarik untuk membahas tentang implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Yang menjadi rumusan masalah di sini yaitu bagaimana implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, lalu apa saja yang menjadi hambatan dalam implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Di sini saya akan menjelaskan seperti apa implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Vaksinasi COVID-19 terus digalakan untuk meningkatkan cakupan sasaran vaksin di Kabupaten Kutai Kartanegara. Program serbuan vaksin Polri dan TNI hingga organisasi partai politik yang bersinergi dengan fasilitas kesehatan setempat ikut turut serta dalam hal ini. Dikutip dalam website Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, Komite Penanganan COVID-19 dan Ekonomi Nasional meningkatkan sasaran vaksin Kabupaten Kutai Kartanegara terhitung mulai Juli 2021 menjadi 548.231 yang sebelumnya sebesar 491.108 sasaran yang berdasarkan surat dari Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan nomor SR.02.06-2/1862/2021 tentang perubahan data sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dengan adanya penambahan target sasaran pada kelompok usia 12 tahun ke atas yang sebelumnya 18 tahun ke atas ikut mendongkrak peningkatan jumlah sasaran tersebut. Secara umum, kelompok sasaran vaksinasi terbagi menjadi beberapa sasaran. Di antaranya tenaga kesehatan, lansia, pelayan publik, masyarakat rentan, dan masyarakat umum hingga remaja.
sesuai dengan keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia nomor HK.01.07/Menkes/12757/2020 tentang penetapan sasaran pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Vaksinasi COVID-19 dijadwalkan akan selesai pada bulan Desember 2021 dan diharapkan terbentuk kekebalan kelompok sehingga masyarakat Kutai Kartanegara segera terbebas dari virus COVID-19. Saat ini, target vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah 2.500 sasaran perharinya, baik dosis 1 maupun dosis 2 yang terbagi ke 18 kecamatan di Kutai Kartanegara. Sasaran per kecamatan dibagi menurut proporsi jumlah penduduk kuartal 2 tahun 2020 berdasarkan data di Sdukcapil. Dikutip dalam website Dinas Kesehatan Kutai Kartanegara, terhitung pada 19 Desember 2021 dari 548.231 sasaran telah divaksin sebanyak 88.895 sasaran atau 16,2% yang terdiri dari 366.755 atau 66,9% untuk vaksin pertama dan sebanyak 276.178 atau 50,4% untuk vaksinasi kedua dari target sasaran vaksinasi Kabupaten Kutai Kartanegara yang sebesar 548.231 sasaran. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksin merupakan salah satu bentuk kebijakan implementasi yang menggunakan pendekatan top-down. Program tersebut tersentralisasi dari level pemerintah pusat kemudian kepada pemerintahan Provinsi Kalimantan Timur, yang selanjutnya diteruskan di tingkat level bawahnya yaitu tingkat Kabupaten Kutai Kartanegara hingga pada tingkat desa untuk meminimalisir akan kasus pandemi COVID-19 tersebut. Dan juga menurut saya dengan menggunakan pendekatan dukungan lingkungan, implementasi kebijakan pelaksanaan vaksinasi akan bisa berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan. Sehingga semua masyarakat pro terhadap program ini, tidak ada lagi masyarakat yang ragu bahkan tidak mau untuk divaksin. Karena ada dukungan lingkungan yang memberikan stimulus yang dimana tidak terlepas dalam teori pembangunan yang dimana agent of change memiliki tugas dan peranan penting dalam hal ini. Menurut model implementasi kebijakan George Edward III, implementasi kebijakan merupakan proses yang krusial karena seberapa baiknya suatu kebijakan kalau tidak dipersiapkan dan direncanakan dengan baik implementasinya, maka apa yang menjadi tujuan kebijakan publik tidak akan terwujud. Begitupun sebaliknya, persiapan dan perencanaan yang baik akan bisa mencapai tujuan kebijakan tersebut sesuai dengan apa yang diharapkan atau yang bisa kita katakan implementasi kebijakan tersebut berhasil dilakukan. Menurut Edward, terdapat 4 faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan, antara lain yaitu yang pertama faktor komunikasi, kedua sumber daya, 3 disposisi, dan 4 struktur birokrasi. Yang dimana keempat faktor tersebut harus secara simultan dan saling berinteraksi satu sama lainnya. Dalam hal ini yaitu Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi COVID-19, saya menggunakan model implementasi kebijakan dengan 4 variabel menurut George C. Edwards III, sehingga dapat terlihat bagian yang menghambat serta mendukung implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Berikut dapat saya jelaskan mengenai faktor yang mempengaruhi suatu implementasi kebijakan menurut George C. Edwards. Yang pertama itu komunikasi. Komunikasi diartikan sebagai suatu proses penyampaian informasi antara komunikator dengan komunikan. Informasi mengenai kebijakan publik perlu disampaikan kepada pelaku kebijakan agar para pelaku kebijakan tersebut dapat mengetahui apa yang harus mereka persiapkan dan lakukan untuk menjalankan kebijakan tersebut. Sehingga di sini tujuan dan sasaran kebijakan dapat dicapai sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Widodo tahun 2010, faktor penentu keberhasilan implementasi adalah yang pertama penyaluran komunikasi atau transmisi, yang kedua kejelasan atau clarity, dan yang ketiga konsistensi. Yang pertama dimensi transmisi yaitu agar kebijakan publik disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kebijakan tetapi juga disampaikan kepada kelompok sasaran kebijakan dan pihak lain yang berkepentingan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara telah dilakukan sosialisasi baik kepada petugas dan fasilitas pelayanan maupun juga dengan sosialisasi dengan masyarakat, khususnya tokoh masyarakat yang diharapkan dapat menyebarluaskan informasi lebih lanjut kepada masyarakat lain. Penyaluran komunikasi kepada masyarakat melalui berbagai media disalurkan sudah dilakukan dengan cukup baik melalui baik secara langsung maupun melalui media massa dan sosial media.
proses penyaluran informasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara juga sedikit terbantu dengan adanya publikasi secara nasional dari pemerintah pusat melalui media massa seperti siaran berita televisi, sehingga penyelenggara maupun masyarakat penerima vaksin sudah dengan mudah memperoleh informasi tentang kebijakan vaksinasi COVID-19. Sehingga masyarakat di sini menerima informasi terkait kebijakan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara. Yang kedua, dimensi kejelasan atau clarity, yaitu agar kebijakan publik yang disalurkan kepada pelaksana, target group, dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran, serta substansi dari kebijakan publik tersebut, sehingga masing-masing akan mengetahui apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara telah menyalurkan kepada pelaksana target grup dan pihak lain yang berkepentingan secara jelas sehingga di antara mereka mengetahui apa yang menjadi maksud, tujuan, sasaran serta substansi dari kebijakan vaksinasi tersebut, sehingga di sini masing-masing akan mengetahui peran-perannya, apa yang harus dipersiapkan serta dilaksanakan untuk mensukseskan kebijakan tersebut secara efektif dan efisien. Yang ketiga itu ada dimensi konsistensi, yaitu sangat diperlukan agar kebijakan publik yang diambil tidak simpang siur sehingga tidak membingungkan pelaksana kebijakan, target group, dan pihak-pihak yang berkepentingan. Pada implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara memiliki beberapa inkonsistensi yang terkait dengan persyaratan calon penerima vaksin, yaitu pada awal pelaksanaan persyaratan untuk penerima vaksin tidak boleh memiliki riwayat penyakit seperti hipertensi, kondisi hamil, dan lansia. Tetapi seiring berjalannya waktu, persyaratan tersebut diubah sesuai kebijakan pemerintah pusat, menyesuaikan dengan dampak dan yang apa yang ditimbulkan ke depan nantinya, dan hal ini dilaksanakan guna meningkatkan efektivitas pada selektivitas penerima vaksin oleh masyarakat. Dalam variabel komunikasi ini nanti intinya sudah berjalan sesuai dengan dimensi yang diharapkan, walaupun kenyataannya di lapangan masih ada masyarakat yang kontra terhadap pelaksanaan program vaksinasi COVID-19, seperti masih ada ditemui adanya segelintir masyarakat yang enggan menginformasikan penyebab ketidakhadirannya pada jadwal vaksinasi kepada petugas, karena masih ada masyarakat yang sibuk dengan kehidupan sehari-harinya dengan bekerja untuk mencari makan ketimbang akan kepentingan kesehatannya. Menurut wawancara yang saya lakukan, masyarakat masih ada yang enggan melakukan vaksinasi COVID-19 karena masih takut akan dampak pasca vaksin yang ditimbulkan. Tidak bisa kita pungkiri, masih ada masyarakat yang tidak percaya akan pandemi COVID-19 ini, sehingga enggan untuk ikut berpartisipasi dalam program ini. Dan ketidaktahuan jadwal pelaksanaan vaksin juga menjadi kendala bagi kaum masyarakat yang kurang mengerti dengan tata cara pendaftaran, karena pelaksanaan vaksin massal ini tidak dilaksanakan setiap hari di fasilitas kesehatan pelaksana vaksin karena terkait ketersediaan vaksin, stok vaksin dari pusat, sehingga komunikasi baik antar pemerintah, personil kesehatan serta masyarakat sangat penting agar tidak terjadi disinformasi. Yang kedua, sumber daya. Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan. Sumber daya tersebut meliputi sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya peralatan, dan sumber daya kewenangan. Menurut Widodo tahun 2010 dapat digambarkan sebagai berikut. Yang pertama, sumber daya manusia yaitu salah satu variabel yang mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Edward III dalam Widodo 2010 halaman 98 menyatakan bahwa mungkin sumber daya yang paling penting dalam mengimplementasikan kebijakan adalah karyawan atau staf, dan juga menambahkan bahwa tidak peduli seberapa jelas dan konsisten urutan implementasi dan tidak peduli seberapa akurat mereka disebar, jika staf yang bertanggung jawab untuk melaksanakan kebijakan tersebut mengalami kekurangan sumber daya untuk melakukan pekerjaan yang efektif, sehingga implementasi itu tidak akan efektif. Sumber daya yang dimaksud di sini adalah tenaga kerja di bidang kesehatan yang bisa mendukung proses pelaksanaan kebijakan. Semua tenaga kesehatan yang terlibat dalam pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara telah memiliki kemampuan di bidang kesehatan, sehingga dengan ini petugas memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai untuk memastikan pemberian vaksin COVID-19 dengan aman dan efisien. Walaupun masih pada batas kapasitas kemampuan yang dimiliki sumber daya manusia, tetapi saat diobservasi lapangan ke depannya diperlukan penambahan tenaga kesehatan atau vaksinator, mengingat semakin besarnya target kelompok sasaran atau calon penerima vaksin COVID-19 di tahap kedua selanjutnya.
untuk memperlancar pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kota Kartanegara. Yang kedua, sumber daya anggaran. Menurut Edward III, sebagaimana dikutip oleh Widodo 2010, dikatakan bahwa keterbatasan anggaran dan oposisi warga membatasi perolehan fasilitas yang memadai. Hal ini membatasi kualitas pelayanan yang dapat diberikan oleh pelaksana kepada masyarakat. Terbatasnya insentif yang diberikan kepada implementator merupakan penyebab utama gagalnya pelaksanaan program. Di sini dapat saya simpulkan bahwa terbatasnya sumber daya anggaran akan mempengaruhi keberhasilan pelaksanaan kebijakan. Di samping program tidak bisa dilaksanakan dengan optimal, keterbatasan anggaran menyebabkan disposisi para pelaku kebijakan yang ada di bawah. Implementasi vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kota Kartanegara tidak memiliki kendala dalam sumber anggaran, karena program pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi COVID-19 ini dibebankan melalui APBN dan APBD, terutama untuk pelaksanaan vaksinasi ini sendiri. Karena vaksinasi ini diberi secara gratis untuk masyarakat, sehingga berdampak pada hutang negara yang semakin bertambah banyak, karena untuk membeli vaksin tersebut terhadap negeri yang memproduksi vaksin tersebut. Yang ketiga, sumber daya peralatan, yaitu berupa fasilitas fisik yang merupakan sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi suatu kebijakan dan merupakan sumber daya penting dalam implementasi. Seorang pelaksana mungkin memiliki staf yang cukup, mungkin mengerti apa yang seharusnya dia lakukan, mungkin memiliki wewenang untuk menjalankan tugasnya, tetapi tanpa pembangunan fisik, gedung, peralatan, perlengkapan, dan bahkan implementasi ruang hijau yang diperlukan tidak akan berhasil. Sumber daya peralatan berupa fasilitas fisik berupa sarana yang digunakan untuk operasionalisasi implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kota Kartanegara secara umum sudah memenuhi kebutuhan, di mana masyarakat dapat menerima vaksinasi COVID-19 di rumah sakit, puskesmas terdekat, GOR Aji Imbut, di gedung bela diri Polri atau TNI, hingga partai politik yang menyediakan pelayanan vaksinasi. Tetapi untuk perlengkapan operasional di lapangan seperti alat pelindung diri atau APD, masker, dan handscoon masih dirasakan sangat kurang. Karena itu, untuk memenuhi kebutuhan tersebut, UPTD Puskesmas harus menyediakan sendiri agar tetap bisa melaksanakan vaksinasi yang memenuhi protokol kesehatan yang seharusnya sesuai dengan SOP. Yang ketiga, sumber daya kewenangan. Yang keempat, sumber daya kewenangan, yaitu cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimana dimiliki oleh suatu lembaga akan mempengaruhi lembaga itu dalam melaksanakan suatu kebijakan. Kewenangan ini tuh menjadi penting ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan. Oleh karena itu, pelaku utama kebijakan harus diberi wewenang yang cukup untuk memberi keputusan sendiri guna melaksanakan kebijakan yang menjadi kewenangannya. Sumber daya kewenangan pada pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah dilaksanakan sesuai kewenangan yang telah ditentukan. Dalam hal ini, kewenangan yang cukup untuk membuat keputusan sendiri yang dimiliki oleh penyelenggara vaksinasi, sehingga ketika mereka dihadapkan suatu masalah dan mengharuskan untuk segera diselesaikan dengan suatu keputusan secara internal maupun dalam suatu organisasi tersebut. Yang ketiga, faktor disposisi, yaitu jika implementasi kebijakan ingin berhasil secara efektif dan efisien, para pelaksana atau implementer tidak hanya mengetahui apa yang harus dilakukan dan mempunyai kemampuan untuk melakukan kebijakan tersebut, tetapi mereka juga harus mempunyai kemauan untuk melaksanakan kebijakan tersebut. Faktor-faktor yang menjadi perhatian mengenai disposisi dalam implementasi kebijakan terdiri dari yang pertama itu ada pengangkatan, yaitu birokrasi, disposisi, atau sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan terhadap implementasi kebijakan. Bila staf yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat yang lebih atas, karena itu pengangkatan dan pemilihan staf pelaksana kebijakan haruslah orang yang paham pada kebijakan yang telah ditetapkan, karena ini merupakan kepentingan untuk warga masyarakat. Pada implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kota Kartanegara, staf pelaksana kebijakan hendaklah dipilih orang-orang yang paham pada kebijakan, sehingga yang diharapkan dapat terpilih dalam melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang secara hierarkinya lebih tinggi jabatannya terkait untuk kepentingan masyarakat. Yang kedua itu ada insentif, yaitu salah satu teknik yang dapat mengatasi masalah pada sikap para pelaksana kebijakan. Dengan cara menambah keuntungan atau biaya tertentu dapat menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Hal ini dilakukan supaya merupakan upaya memenuhi kepentingan pribadi atau organisasi. Pemberian insentif dalam implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kota Kartanegara dapat menjadi faktor pendorong dan suatu bentuk reward
yang membuat pelaksana vaksinasi dapat menjalankan tugasnya dengan baik. Di Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri, tenaga vaksinator sudah mendapatkan insentif dari dana reverse choosing APBD untuk penanggulangan COVID-19, tetapi insentif ini dirasa masih kurang adanya alokasi yang merata. Yang keempat, fungsi struktur birokrasi. Menurut Edward III, sebagaimana dikutip oleh Widodo, bahwa implementasi kebijakan bisa jadi masih belum efektif karena ketidakefisienan struktur birokrasi. Walaupun sumber-sumber untuk mengimplementasikan suatu kebijakan cukup dan para pelaksana atau implementer mengetahui apa dan bagaimana cara melakukannya, serta mempunyai keinginan untuk melakukannya. Struktur birokrasi ini mencakup aspek-aspek seperti struktur birokrasi, pembagian kewenangan, hubungan antara unit-unit organisasi, dan sebagainya. Terdapat dua karakteristik utama dari birokrasi, yaitu yang pertama ada standar operasional prosedur atau SOP dan fragmentasi. Itu menurut Widodo tahun 2010. Struktur birokrasi yang digunakan dalam implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara adalah struktur birokrasi di Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara, di mana dilakukan pembagian tugas dari pemerintah pusat yang kemudian disalurkan ke pemerintah provinsi dan selanjutnya diserahkan ke pemerintahan kabupaten ke dalam Dinas Kesehatan Kabupaten Kutai Kartanegara. Dan selanjutnya sesuai struktur birokrasi dilanjutkan ke puskesmas terdekat hingga organisasi yang mengadakan program vaksinasi COVID-19. Agar pembagian tugas pokok, wewenang, dan fungsi dalam pelaksanaan vaksinasi lebih efektif, kondusif, dan efisien. Jika ditinjau dari dua karakteristik utama dari birokrasi, yakni standar operasional prosedur dan fragmentasi. Standar operasional prosedur yaitu perkembangan dari tuntutan internal akan kepastian waktu, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam organisasi kerja yang kompleks dan luas. Dengan jelas tidaknya standar operasi baik menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, tanggung jawab di antara pelaku, dan tidak harmonisnya hubungan di antara organisasi pelaksana satu dengan yang lainnya, yang ikut pula menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Namun, SOP sangat mungkin dapat menjadi kendala bagi implementasi kebijakan baru yang membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan tersebut. Dengan begitu, semakin besar kebijakan membutuhkan perubahan dalam cara-cara yang lazim dalam suatu organisasi, semakin besar pula probabilitas SOP menghambat implementasi. Kebijakan vaksinasi COVID-19 merupakan kebijakan baru yang dimana membutuhkan cara-cara kerja baru atau tipe-tipe personil baru untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan. Dalam implementasinya, kebijakan vaksinasi di Kabupaten Kutai Kartanegara sudah memiliki SOP sebagai tuntutan internal akan kepastian waktu, mekanisme, sistem, sumber daya, serta kebutuhan penyeragaman dalam standar operasional kegiatan. SOP yang disusun menyangkut mekanisme, sistem, dan prosedur pelaksanaan kebijakan, pembagian tugas pokok, fungsi dan kewenangan, hingga tanggung jawab di antara pelaku. Yang kedua itu fragmentasi, yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Struktur birokrasi yang terfragmentasi atau yang terpecah-pecah atau tersebar dapat meningkatkan gagalnya komunikasi karena kesempatan untuk melakukan instruksinya terdistorsi sangat besar. Semakin terdistorsi ke dalam pelaksanaan kebijakan, maka semakin membutuhkan koordinasi yang lebih intensif mengingat wilayah Kabupaten Kutai Kartanegara cukup luas dan masyarakat penerima vaksinasi tersebar di 18 kecamatan, dikutip dalam dinkes.kukar.go.id. Hal ini juga merupakan penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi agar instruksi implementasi kebijakan tidak menimbulkan distorsi yang besar. Dibutuhkan koordinasi yang lebih intensif agar kebijakan vaksinasi COVID-19 di Kabupaten Kutai Kartanegara dapat terimplementasi dengan baik. Dengan ini dapat saya simpulkan bahwasanya implementasi kebijakan vaksinasi COVID-19 menggunakan model George C. Edwards di Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur sudah berjalan dengan baik, akan tetapi masih kurang maksimal. Masih memiliki beberapa kendala dalam pengimplementasiannya, seperti dalam tahap sosialisasi. Program sampai ke tingkat RT itu diperlukan
perlu ditingkatkan sehingga semua masyarakat mengetahui apa maksud dan tujuan dari program vaksinasi COVID-19 tersebut. Tidak bisa kita pungkiri, masyarakat masih ada yang kebingungan dalam pendaftaran vaksinasi COVID-19 karena beberapa pihak penyelenggara vaksin melakukan pendaftaran secara online, seperti melalui mengisi Google Form yang disebar di sosial media seperti Facebook, Instagram, hingga WhatsApp, sehingga masyarakat yang gagap akan teknologi kurang mengikuti informasi pelaksanaan vaksinasi COVID-19. Dan di dalam kebijakan vaksinasi COVID-19 masih kurang regulasi yang tegas seperti di dalam Keputusan Presiden nomor 14 tahun 2021 tentang perubahan atas Peraturan Presiden nomor 99 tahun 2020 tentang pengadaan vaksin dan pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi coronavirus COVID-19 sebagaimana tercantum dalam pasal 13A ayat 4 yang dimana berbunyi sanksi yang diberikan bagi setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat 2 akan dikenakan sanksi administratif berupa penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial, penundaan atau penghentian pemberian administrasi pemerintahan, dan denda. Hal ini tentu bertentangan dengan konstitusi terkait hak warga negara sebagaimana tercantum dalam pasal 28H ayat 3 yang berbunyi setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat. Adapun produk hukum lainnya yang dikeluarkan pemerintah terkait dengan sanksi seseorang yang menolak vaksin yaitu terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 2 Tahun 2020 tentang penanggulangan virus COVID-19 sebagaimana tercantum dalam pasal 30 Perda DKI Jakarta, seseorang yang menolak vaksinasi akan dikenakan pidana denda sebesar 5 juta rupiah. Tetapi hal ini perlu dibuatnya peraturan daerah setiap wilayah masing-masing sehingga pemerintah memiliki legitimasi yang kuat untuk mendisiplinkan masyarakat dalam mencegah mengurangi wabah penyakit pandemi COVID-19 ini sehingga tidak adanya ketimpangan suatu tujuan dari daerah satu dengan daerah lainnya.